maka kita minta supaya tetap sistemnya terbuka. Ya kan, kalau dia dengan sistem tertutup, dia tidak bisa dipilih. Yang dipilih partai politik. Itu persoalannya. Ini bukan kita mengada-ngada, itu realitas yang ada berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang berlaku saat ini. Posisi kita berhadapan-hadapan dengan MK tidak, bahwa ini aspirasi murni, jadi jangan sampai MK itu mengangkangi aspirasi rakyat. Ini kan representasi dari aspirasi rakyat, maka sikap negarawan itu dituntut sekarang MK. Dan yang kedua, sudah berapa kali orang menggugat Presiden Threshold, selalu bahasa MK itu open legacy pembuat undang-undang. Sama saja dengan sistem pemilu. Jadi kalau sampai MK memutuskan hal yang berbeda dengan putusan tahun 2018, artinya MK sepertinya main dua kaki. Di Presiden Threshold mereka mengatakan open legal policy pembuat undang-undang karena itu menyangkut Presiden Threshold. Di sistem pemilu kenapa itu sepertinya mau diacak-acak gitu. Saya kira, tapi kami berkeyakinan MK akan tetap komitmen dengan putusan tahun 2018, tetap proporsional terbuka. Sedikit saya tambahkan bahwa kita semua punya komitmen atas terselenggaranya pemilu tepat waktu 2024, ya, tidak ada penundaan. Nah, semua prosedur pencalekan dan pembinaan yang dilakukan semua partai politik itu mengacu kepada orientasi proporsional terbuka. Seperti Partai Gerindra terdiri dari banyak sekali unsur, ada prajurit, purnawirawan, ada petani, ada aktivis seperti Habibur Rahman ini, ya kan, ada nelayan. Semua pengen kader-kadernya ditempatkan di daftar caleg dan bersaing secara fair, punya kesempatan yang sama. Nah, kalau dibikin sistem proporsional tertutup, maka akan ada permasalahan yang amat besar soal memilih siapa yang akan mendapat nomor urut 1. Nah, itu jadi kalau dipaksakan perubahan orientasi dari terbuka menjadi tertutup, semua partai punya masalah yang sama, bukan hanya di DPR RI, tapi di DPRD provinsi, kota, dan kabupaten. Itu masalah sangat besar, bisa-bisa banyak sekali orang yang mundur sebagai caleg, sehingga tahapan pemilu bisa terancam. Yang kita inginkan komitmenkan untuk terselenggara tepat waktu bisa terancam. Komitmen kita sama, tidak hanya fraksi Partai Demokrat, seluruh fraksi di parlemen hari ini mengingatkan kepada hakim-hakim MK yang mulia dan terhormat agar mereka dapat memutuskan yang terbaik untuk bangsanya. Yang bisa mengganti undang-undang per hari ini seperti yang diamanatkan undang-undang juga salah satunya ya parlemen dan pemerintah. Open legal policy yang juga telah disampaikan oleh kawan-kawan juga merupakan satu keniscayaan, sehingga tidak bisa diciptakan norma baru yang kemudian dapat membuat kegaduhan lanjutan yang juga berimplikasi kepada proses teknis lapangan dan juga teknis persiapan pemilu. Ya, terima kasih. Saya dari fraksi Partai Nasdem. Saya kira apa yang disampaikan teman-teman kami sangat setuju. Satu saja yang ingin kami sampaikan bahwa Presiden, kami minta beliau sendiri sampaikan bahwa beliau harus ikut cawe-cawe untuk menjaga kelanjutan pembangunan dan stabilitas negara dalam rangka pemilihan umum kita 2024. Maka saya minta supaya bukan cuma MK yang kami minta, tapi kami minta juga Presiden juga harus bisa mendukung apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Ini bukan harapan kita, ini harapan dari masyarakat untuk pemilu ini bisa secara terbuka karena itu adalah hak rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saleh Daulay, Ketua Fraksi PAN. Pertama, kita harus pahami bahwa pemilu itu adalah pesta rakyat. Demokrasi adalah pesta rakyat. Jadi kalau sistemnya itu tertutup, pestanya ya tertutup, tidak begitu menarik. Tapi kalau pestanya terbuka, semua orang bisa nonton, semua orang bisa berpartisipasi, semua orang bisa ikut. Nah, karena itu, karena kita sistemnya sudah demokrasi, maka tentu kita harus memilih yang terbuka. Dalam sistem demokrasi,
tuan atau rajanya itu adalah rakyat. Maka kami semua yang ada di sini ingin menjaga kedaulatan suara rakyat. Meskipun kami adalah pengurus partai politik di DPP, kami tidak ingin ada oligarki partai, tapi lebih kepada suara atau orang yang terpilih duduk di DPR ini yang merupakan pilihan rakyat, bukan pilihan partai politik. Sistem terbuka yang sudah diputuskan oleh MK sebelumnya membuka ruang kompetisi yang sehat dan bergairah, sehingga demokrasi kita akan terus bergairah. Saya kira itu tambahan dari fraksi PKS. Selanjutnya dari fraksi PKB. Terima kasih. Fraksi PKB sepakat dengan teman-teman yang lain konsisten tetap mengharapkan MK untuk memutuskan dengan objektif dan jernih sistem pemilu proporsional terbuka